memulai pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidh Yakin atau biasa dipanggil Hafidh. Saya Mutia Limatullah, biasa dipanggil Mutia. Dan nama saya Saman Abdul Fikari, biasa dipanggil Saman. Sudah kenal. Untuk memulai pembelajaran bisa dimulai untuk berdoa terlebih dahulu. Dua kelas mungkin doa. Silakan. Terus siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai bisalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, saya dulu akan masuk dulu. Anissa Rani Putri. Berangkat. Ariska Dwi Arfiani. Masih Ayu. Diana Sufiani. Bulan dari kita Anissa. Kira Selanjutnya yang laki-lakinya Abisar Jilan Maulana Dana Adida Badli Maulana Iksan Berangkat. Faiz Kurniawan Indra Badriansah Medio Abdi Muhammad Sabun Masani Muhammad Fajar Maulana Selamat Maulana Sandy Ahmad Saputra Wahidun Arya Dwi Sebenarnya ada yang sebelumnya ada yang kenal dengan Wali Songo. Ada yang tahu? Apa itu Wali Songo? Ya meskipun ini kan SMK, sekolah menengah kejuruan, jadi bisa kita bersekolah untuk melanjutkan ke kejuruan atau ke jenjang yang untuk lebih tepatnya ke pekerjaan biasanya ya. Jadi kita juga perlu yang namanya pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita juga perlu wawasan-wawasan tentang agama. Saya juga dulu SMK TKR kemudian masuk ke PAI. Memang salah sambung. Cuma di ketika kalau pengajian kita sering melihat para ustadzah itu menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan syiar Islam. Lalu yang kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Metode ini tidak selalu dilakukan dalam konteks dakwah, namun dalam penyampaian materi dunia. Pendidikan pun masih menggunakan metode ini karena dirasa masih efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran orang lain, serta efektif untuk menyelesaikan. Selanjutnya dakwah wali songo. Dakwah wali songo itu ada berbagai caranya. Macam cara yang pertama adalah cara ceramah yang biasa kita sering lihat di seperti aja kalau pengajian kita sering melihat para ustadzah itu menggunakan metode ceramah dalam menyampaikan syiar Islam. Lalu yang kedua adalah tanya jawab atau diskusi. Metode ini tidak selalu dilakukan dalam konteks dakwah, namun dalam penyampaian materi di dunia. Pendidikan pun masih menggunakan metode ini karena dirasa masih efektif untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pemikiran orang lain, serta efektif untuk menyelesaikan nilai-nilai pada seorang yang terlibat dalam forum diskusi atau tanya jawab. Nah, di sini tanya jawab itu biasanya digunakan dalam
diskusi atau tertentu ya. Selanjutnya adalah pendidikan lalu keteladanan dari wali songo tersebut. Ya, sini kita juga dari takwa ini kita juga meniru dari sikap-sikap dari wali songo tersebut. Lalu pendidikan, di sini para wali mendirikan pesantren-pesantren, pengajian, juga pengajaran dilakukan oleh wali songo merupakan lembaga yang produktif untuk melakukan transfer knowledge dan transfer knowledge kepada para santri murid yang belajar di dalamnya. Lalu selanjutnya adalah pisah dan ekspansi. Beberapa wali songo menggunakan strategi untuk mengirim utusan kepada beberapa daerah tertentu untuk melakukan penyebaran Islam, ekspansi dan perluasan syariah Islam. Contohnya dilakukan oleh Sultan Sunan Giri yang mengirim utusan sekaligus bertindak sebagai juru dakwah keluarnya Pulau Jawa ke Madura, Banten, Rawon, Ternate dan Tidore. Bawean. Kangean ya. Madura, Bawean, Kangean, Ternate dan Tidore. Ya, bisa ini sebetulnya sudah pernah dilakukan oleh Nabi juga dan para sahabat atau tabiin. Contohnya kalau tidak ada bisa atau utusan, itu tidak mungkin ada wali songo di Jawa ini. Dulu pertama kali diutus Syekh Jumadil Kubro. Lanjut. Ya, selanjutnya adalah dakwah kesenian. Kesenian, kekayaan budaya, bahasa, adat, kesenian daerah menjadi salah satu metode dakwah yang mengalami alkulturasi dan asimilasi dengan nilai-nilai ajaran Islam yang populer sebagai media dakwah pada masa Wali Songo. Bagaimana para Wali Songo menyiapkan ajaran Islam pada kesenian wayang? Ya, contohnya itu pada kesenian wayang. Lalu ada lagi musik-musik selanjutnya seperti nyanyian bonang atau gamelan. Lalu tembang-tembang macapat. Ya, seperti itu contohnya. Ya. Selanjutnya adalah biografi para wali. Yang pertama adalah Sunan Gresik atau sering juga disebut dengan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal sebagai Sunan Gresik, merupakan tokoh yang pertama kali dipercaya sebagai penyebar Islam di tanah Jawa. Diperkirakan Maulana Malik Ibrahim datang ke Gresik pada kurun waktu 1404 Masehi. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama yang berasal dari Arab. Tidak terbukti sejarah yang meyakini bahwa nasab dan asal Maulana Malik Ibrahim. Namun masyarakat umumnya menyepakati bahwa orang Jawa asli. Ia disebut dengan juga Syekh Maghribi yang kemungkinan mengisyaratkan asal keturunan yakni wilayah Arab Maghribi, Afrika Utara. Dakwah Maulana Malik Ibrahim dilakukan Gresik hingga wafat pada tahun 1919 Masehi. Di antara peninggalan-peninggalan dan Gresik adalah pencampuran, asimilasi dan akulturasi budaya. Next. Bahasan. Ya, selanjutnya wali selanjutnya adalah Sunan Kalijaga. Nama aslinya adalah Raden Said yang lahir pada sekitar tahun 1950 Masehi di Tuban dan wafat pada abad ke-16 sekitar tahun 1580 Masehi. Dapat dikatakan bahwa Sunan Kalijaga hidup selama lebih dari 100 tahun. Ayahnya adalah Arya Wilakita dan ibunya bernama Dewi Retno Dumilah. Ayahnya merupakan seorang tumulung di wilayah Tuban di bawah pemerintahan Kerajaan Majapahit. Raden Said memberikan nasihat keras kepada para pejabat-pejabat yang korup agar memberikan sebagian besar hartanya kepada orang miskin. Bagi pejabat yang korup, tentu ia bertolak belakang dengan nafsu duniawi mereka. Selanjutnya, setelah diusir dan berkelana, itulah Raden bertemu dengan Sunan Bonang saat berkelana yang kemudian menjadi gurunya. Setelah menyerap ilmu dari Sunan Bonang, Raden Said lantas berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Nah, setelah bertemu dengan Sunan Bonang, berguru lalu berguru lagi ke Sunan Gunung Jati di Cirebon.
Selanjutnya adalah Sunan Kalijaga juga dikenal sebagai seorang dalang yang mahir memainkan wayang kulit. Dengan media Sunan Kalijaga mampu menarik perhatian banyak orang-orang yang berkumpul, menyaksikan dan mengadakan pertunjukan wayang. Sunan Kalijaga membuat cerita-cerita wayang yang sesuai dengan kondisi setempat. Nah, di sini Sunan Kalijaga menggunakan media kesenian berupa wayang kulit. Di situ Sunan Kalijaga mengambil alur ceritanya dari cerita Mahabharata yang berasal dari Hindu Buddha, dari Hindu yang disebut yang terkenal dengan Ramayana atau juga dengan Mahabharata. Ya, di situ ceritanya dirubah, yang tadinya bernuansa Hindu Buddha, nuansa Hindu dirubah menjadi nuansa Islami. Kemudian Sunan Kalijaga menyelipkan ajaran Islam dalam lakonnya. Dengan metode yang demikian masyarakat menyaksikan pertunjukan wayang itu akan tertarik dan